Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwan dan juga akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali, ya, meluangkan waktu sejenak untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Ya, Alhamdulillah selesai kita dari pelajaran yang ke-11 dan kita langsung masuk ke pelajaran yang ke-12, ya. Pelajaran yang ke-12 ini, ma'asyiral muslimin, ad-darsus tsaniya asyara. Ya, pelajaran ke-12, ya. Sedikit bocoran dari pelajaran yang ke-12 ini adalah kita sedang membahas tentang domir mukhotob, ya. Domir mukhotob yaitu mukhotob orang kedua atau orang yang sedang kita ajak berbicara. Nah, akan jelas nanti dengan contoh, ya. Yang pertama di sini, di dalam hiwar, di dalam percakapan ada su'ad, ya. Su'ad ini perempuan, kemudian ada al-bintu, anak perempuan. Nah, di sini Su'ad mengatakan assalamu alaiki, ya, warahmatullahi wabarakatuhu, ya. Nah, semoga keselamatan tercurah atasmu, demikian pula rahmatnya dan barokahnya. Nah, di sini contoh dari domir mukhotob adalah pada kata, nah, gini, assalamu alaiki, yang mana ki di sini untuk orang kedua, dan lebih spesifik lagi dia untuk perempuan, ya, anti. Nah, oleh karena itu dia berharokat kasrah. Nah, kemudian al-bintu menjawab wa alaiki, ya, sama ini juga difungsikan untuk mukhatabah, ya. Kalau dia perempuan maka tinggal ditambahkan tak marbutoh, mukhatabah, ya, mukhatabah. Nah, demikian. Dan juga atasmu, ya, keselamatan, demikian pula rahmat Allah dan keberkahannya, ya. Kemudian, ya, ia mengatakan kaifa haluki ya bintu. Kemudian dia mengatakan, ya, kaifa haluki ya bintu, bagaimana kabarmu wahai anak perempuan. Kaifa haluki, ana bi khairin walhamdulillahi, ya, saya baik-baik saja, segala puji hanya milik Allah, atau alhamdulillah tidak mengapa. Min aina anti, nah ini dia, min aina anti, ini dia mukhatabah karena dia untuk perempuan. Dari mana engkau? Ya, ana minar Riyadhi, saya dari Riyadh. Masmuki, nah ini dia, masmuki, ini juga inti dari pelajaran kita. Ismi Aminatu, ya, nama saya atau namaku adalah Aminah. Nah, di sini kita ingat ma'asyiral muslimin, Aminatu dia tidak boleh ditanwin. Karena kenapa? Karena dia itu adalah nama perempuan. Kemudian, ya, aina abuki, di mana ayahmu? Ya, ini juga abi huna fil Madinatil Munawwarah, ayahku di sini di Madinah Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasatis tsanawiyati, ya, beliau, karena kita ingin menghormati, ya, bisa juga kita ganti dengan kata beliau adalah, ya, beliau adalah seorang pengawas. Nah, muwajjihun, ya, adalah pengawas.
di ya sekolah menengah atas ya. Sanawiyah itu kalau di Saudi adalah setingkat dengan SMA. Wa aina ummuki, dan di manakah ibumu? Ya, ini dia dhamir mukhatab bah. Hiya aidan huna, beliau juga di sini ya. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Beliau adalah seorang dokter ya. Karena ini pasti kembalinya ke ummi ya. Tentu ini adalah tak marbutoh ya. Tidak perlu lagi kita terjemahkan dokter wanita, tidak perlu. Karena kita sudah paham ini. Yang sedang kita bicarakan pihak ketiga ya, itu adalah ibunya. Beliau adalah seorang dokter di rumah sakit bersalin itu. Nah, waman hadhil fatatu allati ma'aki, dan siapakah ya pemudi ini ya, pemudi fatatu, pemudi yang bersama denganmu, ma'aki ahiya ukhtuki, apakah dia? Nah, dia ini kembali ke mana? Ya, kembali ke kata al-fatatu. Ya, apakah dia adalah saudarimu? Ya, mungkin yang dimaksud adalah saudari kandung begitu ya. La hiya bintu ammi. Bukan, ya dia adalah ya anak perempuannya pamanku. Ya, atau bisa dikatakan dengan istilah sepupu. Masmuha, siapa namanya? Ya. Nah, kalau ini digunakan untuk ghaibah ya. Maka dhamirnya yang tepat adalah hiya. Nah, istilahnya kalau di dalam bahasa Arab adalah ghaibah, orang ketiga. Nah, atau yang sedang kita bicarakan, ghaibah. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimatu, nama dia atau namanya adalah Fatimah. Ingat, nama perempuan tidak boleh ditanwin. Ahya zamilatuki, ya. Kemudian apakah dia adalah temanmu? Ya, mungkin menunjukkan kepada perempuan yang lain begitu ya. Maka jawabannya adalah la ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tsanawiyati. Ya, tidak. Saya adalah seorang pelajar atau siswi, karena tadi perempuan, di SMP itu ya, sekolah menengah pertama. Kalau di Saudi mutawasito ini setingkat dengan SMP. Wahia fil madrasatis tsanawiyati, sedangkan dia itu adalah siswi di SMA itu. Nah, kemudian alaki. Nah, ini dia menjadi inti pelajaran kita juga. Alaki, apakah engkau memiliki ukhtun? Ya, seorang saudari perempuan. La mali ukhtun. Tidak, saya tidak memiliki saudara perempuan. Alaki akhun. Nah, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, saya memiliki ya akhun kabirun, ini tidak kita terjemahkan dengan saudara laki-laki yang besar ya. Nah, ini maksudnya adalah mas kita ya. Kalau di daerah lain disebut dengan abang begitu ya. Ya, apakah tadi pertanyaan di atas ya, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Ya, saya memiliki ya seorang abang atau seorang mas. Nah, begitu. Akhun kabir. Ya, kabir ini yang dimaksudkan adalah yang umur. Ya, yang dimaksudkan adalah umur. Kalau kabir dia lebih tua dari kita, ya berarti ya umurnya. Nah, saya memiliki seorang abang, saya memiliki seorang mas. Ya, dan dia atau beliau, karena kita menghormati, adalah seorang mahasiswa. Nah, talibun bil jami'ah cukup kita terjemahkan dengan mahasiswa. Ya, karena kita sudah paham ya, kalau mahasiswa itu pasti dia seorang yang belajar di universitas begitu. Waman hadat tiflu alladzi ma'aki, dan siapakah anak kecil ini yang bersamamu? Ya, anak kecil. Huwa benu akhi. Ya, dia adalah anak laki-lakinya saudaraku. Ya, ibnun anak laki-laki, akhi saudaraku. Ya, berarti di sini bisa kita terjemahkan sebagai keponakan.
Nah, begitu. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Namanya adalah Sa'ad. Kemudian, Ummuki fil baitil ana. Apakah ibumu berada di rumah sekarang? Ya, la zahabat ilal mustashfa. Tidak, ya beliau sekarang. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, nah, zahabat. Ya, di sini sebenarnya ada domir. Ya, ada domir yang bersembunyi. Apa itu? Domirnya adalah hiya. Nah, la zahabat ilal mustashfa. Tidak, beliau. Nah, kita juga bisa menerjemahkan ini. Nah, hiya zahabat. Beliau sudah pergi ke rumah sakit itu. Nah, selesai kita ma'asyiral muslimin ya dari hiwar pelajaran yang ke-12. Nah, kemudian di sini ada tamarinu, ada latihan-latihan. Latihan yang pertama adalah Iqra waktub. Nah, bacalah dan tulislah. Yang pertama kita baca dan kita terjemahkan kaifa. Nah, tinggal kita lihat ini. Nah, kafnya ini berharokat apa? Ya, kasrohkah atau fathah? Tinggal kita lihat di sebelahnya. Nah, ya abi, bagaimana kabarmu wahai ayahku? Ya, wahai, ya, wahai. Ya. Kalau haluki tidak mungkin ya, karena haluki itu anti, dan anti itu digunakan untuk kamu perempuan. Maka yang tepat adalah kaifa haluka. Ya, bagaimana kabarmu wahai ayahku? Nah, kemudian nomor 2. Nah, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu wahai ummi, ibuku? Ya. Kalau ummi di sini ummi perempuan, maka sudah pasti yang tepat untuk ummi adalah haluki. Ya, karena haluka itu anta, dan anta digunakan untuk kamu laki-laki. Kemudian nomor 3. Aina benu. Nah, kira-kira yang tepat? Ya, mudah sekali. Kita lihat di kalimat setelahnya, Zainab. Ya, aina banuki? Ya Zainabu, di manakah anak laki-lakimu wahai Zainab? Zahaba ilal masjidi. Ya, dia. Nah, ini juga sebenarnya pada kata zahaba ini ma'asyiral muslimin tersembunyi dhamir huwa. Nah, huwa. Jadi bisa kita terjemahkan sekalian kata huwanya. Dia ya telah pergi ke masjid. Nah, begitu. Kemudian nomor 4. Aina bintuk ya Aminatu. Nah, mudah saja kita lihat kalimat setelahnya. Berarti ki. Aina bintuki ya Aminatu, di manakah anak perempuanmu wahai Aminah? Zahabat ilal madrasati, dia telah pergi ke sekolah. Nah, mudah saja. Kemudian nomor 5. Nomor 5 adalah liman hadhihi sa'atul jamilatu. Ya. Perhatikan ya urutan penerjemahannya. Milik siapakah jam yang indah ini? Nah, ini ya. Kita urutkan. Milik siapakah jam yang indah ini? Kemudian jawabannya ahia laki ya Fatimatu. Apakah iya apakah jam ini? Nah, ini dia jam ini milikmu wahai Fatimah. Naam hiyali, ya jam tangan ini adalah milikku. Nah, ini ya ma'asyiral muslimin, perlu diingat-ingat urutannya. Ya, urutannya. Dan sedikit tambahan dari kami, walaupun kita mempelajari bahasa Arab ya, dan tentunya bahasa Arab ini harus mengikuti kaedah dan hukum-hukum bahasa Arab pula. Ya, sudah sepantasnya ketika kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia untuk mengikuti SPOK-nya. Ya, untuk mengikuti kaedah-kaedah
dasar yang memang sudah ditetapkan di dalam bahasa Indonesia. Dan ini penting sekali ya. Ini penting sekali, dan kami juga memberikan sedikit masukan kepada ikhwan dan akhwat sekalian untuk kita tidak fokus saja mempelajari bahasa Arab beserta hukum-hukumnya. Kita juga harus mempelajari bahasa Indonesia, ya. Kita juga harus mempelajari bahasa Indonesia, dan kalau kita masih memiliki waktu luang, ya, kita masih memiliki kemampuan, masih memiliki kelonggaran, ya, kami menyarankan ya untuk sekaligus mengikuti pelajaran bahasa-bahasa umum lainnya, entah itu nanti bahasa Inggris, ya, bahasa Rusia misalkan, atau bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Korea, ya silahkan itu dipelajari, ya. Dan tentunya tujuan kita mempelajari bahasa-bahasa tersebut, ma'asyiral muslimin, ya tentu saja untuk bisa menyebarkan dakwah di seluruh penjuru dunia. Nah, ada beberapa kitab ulama begitu, misalkan ya kita terjemahkan ke bahasa Inggris, ya, kemudian ke bahasa Korea atau bahasa Jepang, kemudian kita jadikan sebuah buku, ya. Alangkah indahnya ya, kita jadikan sebuah buku kemudian kita sebarkan. Masya Allah, itu sebuah pahala yang sangat banyak sekali. Nah, kemudian kita berpindah ke nomor 6. Nah, nomor 6 adalah ahadza qalamu ka. Ya Muhammadu, ingat-ingat, ya Muhammadu tidak boleh ditanwin karena terdapat ya munada. Ya, kalau kita terjemahkan wahai. Apakah ini penamu wahai Muhammad? La hadza qalamuka anta. Tidak, ini adalah penamu. Nah, di sini kalau mungkin kita perhatikan ya, qalamuka anta. Ini adalah penamu. Tambah lagi dia menyebutkan anta. Nah, gimana ini penerjemahannya? Ini adalah penamu begitu. Tidak begitu ya. Nah, fungsi didatangkannya kata atau dhamir anta di sini tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menguatkan atau memberikan penegasan makna dalam ucapannya. Nah, jadi di sini yang orang yang kita sampaikan la hadza qalamuka anta, tidak, ini penamu, ya, benar-benar milikmu. Nah, seakan-akan seperti itu. Jadi dia memberikan penguatan dan penegasan makna. Jadi kita yang disampaikan pun, oh iya, ternyata ini pena saya. Nah, dia yakin. Jadi tidak ada keraguan. Masa ini pena saya? Nah, begitu. Jadi dia langsung yakin ketika terdapat kata anta. La hadza qalamuka anta. Nah, ini adalah benar-benar penamu. Nah, begitulah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada kata-kata benar-benar, ya, seperti itu. Kemudian nomor 7. Nomor 7 adalah tilkas sayyaratul jamilatu allati kharajatil ana. Allati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Ya. Mobil, ya. Perhatikan ya susunan penerjemahannya. Mobil yang indah itu, ya, yang allati, yang kharajatil ana, keluar sekarang atau yang baru saja keluar. Nah, bisa kita terjemahkan seperti itu ya. Yang baru saja keluar dari sekolah lil mudiri, ya, miliknya kepala sekolah. Nah, begitu. Ini ya salah satu contoh urutan dalam menerjemahkan bahasa Arab. Kemudian nomor 8, a'anta. Nah, mudah saja. Karena di sini tidak ada tak marbutoh, kemudian di sini jelas-jelas terpampang akhi, ya maka ini sudah dipastikan anta. Jadi kita tidak perlu bingung. A'anta muhandisun ya akhi. Apakah kamu adalah seorang insinyur wahai saudaraku? La ana tabibun. Tidak, saya adalah seorang tabib, seorang dokter. Aanti. Nah, kalau ini tidak ada, kita bingung juga ya. Nah, tinggal kita lihat setelahnya. Oh, ada tak marbutoh, kemudian ada ukhti. Nah, ini sudah pasti ini ukhti. Apakah kamu seorang dokter wahai saudariku? La ana mudarrisatun.
Ya, tidak, saya adalah seorang guru. Nah, guru jelas gurunya perempuan. Nah, demikianlah ma'asyiral muslimin, ya, ikhwan dan juga akhwat yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini ada latihan yang kedua ya. Ada latihan yang kedua. Nah, di sini perintahnya kita baca dulu. Latihan yang kedua ini, Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Bacalah ya seluruh kalimat, ya jumlah kalimat dari kalimat-kalimat di bawah ini. Summa qra'ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil mithali. Kemudian baca lagi. Ya, kemudian baca lagi setelah merubah munadanya, ya, yang dipanggil sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Contohnya, nah, di sini ada contoh, kita perhatikan dulu. Aina qalamuka ya abi? Di manakah penamu wahai ayahku? Nah, di sini kita diminta untuk merubah ya-nya. Nah, diminta untuk merubah. Merubah menjadi apa? Nah, ya ummi, yang tadinya abi, begitu ya. Muzakkar laki-laki, kita diminta untuk merubahnya menjadi perempuan. Ummi, di sini ada sedikit kekeliruan, harusnya dia ki. Nah, ini kurang tepat. Berarti dia berubah semua. Aina qalamu ki ya ummi. Kalau kita berubah ummi, ternyata imbasnya ke belakang juga, ma'asyiral muslimin. Ya, imbasnya ke belakang, ke domirnya dan seterusnya. Nah, ini nanti ada 10, ya, ada 10 latihan. Nanti akan kita jadikan kuis dan akan dijawab oleh masing-masing peserta dan nanti akan dinilai. Ya, demikianlah ma'asyiral muslimin, ya, yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.